Terima kasih banyak Makasih ya. loh. Terima kasih banyak, ini insight yang sangat baik Kayaknya untuk saya saya. perlu main brawl abis ini deh. Saya 7 tahun mengcaster, saya nggak pernah sih dapet link. Iya karena memang nggak pernah ada berarti. Ya, Buat linknya ya. Oke. iya, oke. Freya nggak ada, oke. Oke, kalau gitu kita langsung aja go to traffic, di mana respect ternyata diberikan langsung tanpa ada sedikit celah kepada para pasukan dari tim KBG. Ini berhasil mendapatkan Freya. Yap, nggak ada Freya. Ini masih ada Bruno nih. Mau di first pick buat Bruno-nya atau di ban aja? Fight for the ultimate Hilda answer. juga nggak ada. Kalau nggak ada Hilda ya kemungkinan assassin bisa akan keluar. Untuk tim Liquid ID nggak akan ada yang bisa mengharas nanti untuk assassinnya, entah itu Link kembali atau Hayabusa misal kalau dipergunakan dengan si Vavian. Nolan juga masih ada. Dan di last bet dulu nih, Bruno kemarin menjadi masalah. Mau terlepaskan, Bruno nggak cuma dari kemarin, sampai detik ini, sampai hari ini juga Bruno menjadi masalah besar gitu kan. Biang keladi. Biang keladi. Apalagi kalau misalnya KBG ngelepas ya, ini kemungkinan besar Iron Siki bisa ngamanin sih sebagai first pick. Yap. Nah, let's see sekarang nih. Yang Bruno atau Matilda juga ada, agak mengcover biar Cow ada kalau combo. enggak, kalau mereka mau berebut, Cow aja sekalian mereka rebutin. Cow? Iya. Dibandingkan mereka karena Matilda atau Bruno, Cow aja sekalian. Banyak nih. Dibikin milih Widinya. Ada Chow, terus ada siapa tadi? Ada Cow, Matilda, Matilda, ada Bruno udah. Bruno. Nah, banyak banget nih yang terbuka nih untuk prioritas untuk belakang nih. If Jusin. Zuxin pun juga menjadi sebuah jawaban. Ya, masih ya 100%. Pick and ban, tapi Brunonya tanpa pikir panjang dan terlalu lama nih. Diambil langsung, karena kita melihat bagaimana 4 match yang sudah berlangsung, 3-nya dimenangkan dengan Bruno. Ini bikin Brunonya Purify sih. Bruno Pick Chow. Pick Chow. Big Chow. Bisa kalau mau. Tapi ada Hylos juga. Wow, ini dua-duanya udah tebel. Hylosnya udah tebel sih, bukan dua-duanya ya. Nih, Big Chow bikin Brunonya Purify, bikin dari sosok skill gampang untuk dapetin ke arah Bruno. Ya, Atau ambil Link Angela. aku sih nggak prefer Link Angela ya. Aku malah butuh gimana caranya dari Bruno ini menggunakan Purify nantinya. Ya Matilda Bane, Matilda Xbox. Aku sih Chow ya. Masih Chow ya. Masih Chow. Aku. Soalnya ada Matilda nih sekarang. Oke, ternyata menuju ke arah Choi dan oke. juga menuju ke arah Choi. Choi dan Yes, Choi. Choi itu dia. Joy terlebih dahulu yang akan coba diamankan oleh sosok dari seorang Favian yang akan bisa melakukan dive in ke arah backline. Ini yang menjadi sebuah jawaban. Dan Choi ya memaksa dari Bruno ini menggunakan Purify. Kenapa? Gimana caranya nggak peduli nanti untuk Bruno pakai Purify, biar gampang dari Zuxinnya bisa neken dan ngangkat dari sosok seorang Bruno itu. Ada follow up ya nanti ya. Buat dari Lantern Flare-nya juga. Tapi efek slow-nya sih. Dari Hylos yang kalau memang mengcover buat ke Bruno-nya agak sedikit ada ruang gerak lah. Meskipun nggak bakal jauh-jauh banget juga ya. Dan pick ketiga sekarang mau nutup atau mau ngambil mid. Mid yang diambil lagi-lagi. If yang memang menjadi senjata juga sih tadi ya. If-nya wow, oke, 62% untuk win rate bagi If sendiri. Ini agak mengerikan nggak sih Om? Serem buat siapa nih? Serem buat dari KBG. Karena gini, mereka punya Joy, mereka punya Chow, dan possibility terhadap Gatot Kaca masih ada untuk dari seorang Aran. Ya, itu bisa banget sih. Kecuali Gatot Kacanya ditutup sekarang ya. Tapi Aran juga gak cuma Gatot Kaca. Terisla pun masih bagus banget di tangan dari Aran juga. Khalid dulu ditutup. Tapi masalahnya ini kenapa aku bilang ke arah Gatot Kaca? Karena kondisinya adalah mereka ke arah backline harusnya. Mereka harusnya ke arah backline dan mereka udah siap dengan adanya kondisi dari sosok seorang If. Ya, oke, If-nya memang jadi... Sebenarnya masalahnya buat If ini nanti kalau team fight-nya ya. Terus dia buka real world-nya terus gak ada yang bisa kabur dah. Di sana sih memang biggest problem-nya buat ketemu dengan If-nya. Tapi Void Crystal yang di early-nya nih yang harus dihindari dengan Yeskiel juga. Karena bisa dicicil, bisa di-trigger-trigger gitu. Tapi di Gatot gak sih Ben ya? Gatot. Time and tide wait for no man. Beatrix. Beatrix. Yep. Kalau misalnya di kanan pakai Gatot juga masih fit in ya Om ya? Kanan masih oke. Masih fit in Ya, kan? masih sangat-sangat masuk. Ailosnya biar kita taruh di area EXP. Dan itu lebih serem loh, karena tebel-tebel semuanya. Dua-duanya tebel, berarti otomatis marksman-nya ya dipaksa ke Nathan juga gak sih? Iya. Tapi banyak magic nih yang jatuhnya akhirnya. Selain Nathan yang mungkin sekarang masih kuat power ya. Kari susah nih lawan Eve. Kari susah. Cloud susah lawan itu. Harit agak berat.
Nathan. Hmm? Nathan kan? Iya si Nathan sih. Dipaksa Nathan. Oke, last Granger? Granger is oke sih, cuman kayak damage-nya kecil gitu. Ya Granger berat juga lawan Hylos. Hayabusa. Your team Hayabusa. is picking. Hayabusa oke, berarti dia coba untuk jaga-jaga biar tidak ada yang satu lawan satu ngelawan ke arah seorang Favian. Ya, atau kayak biji mau main lebih defensif gitu. Kayak aku mikirnya mereka bisa ambil Fredrin. Gatot kaca dulu. Udah tebel-tebel Sudah bilang. semuanya nih. Aku sudah bilang Gatot kaca. Nih paksa Nathan. Nathan kari. Hari Nathan. Kari atau Nathan? Mendingan Nathan sih. Nathan main range ya, masih bisa Tapi pakai trophy. berat karena late game-nya. Kenapa nggak Harit sekalian? Oh, kebanyakan Magic. Ya Magic Nggak sama, Nathan nggak juga sama Magic gitu. nggak, Cuman tapi- dia penetration. Iya, dan Nathan itu DPS sebenarnya Om. Kalau Harit kan enggak. Nah, Skill ya. iya. Ini jadi PR sekarang nih. Kemana buat arannya juga? Aran enaknya kalau Karena kalau kayak biji ya, mereka mau main tanky pun, mereka bisa ambil Fredrin nih buat lastnya. Di belakangnya udah cukup kan dia baca Bruno nanti. Mereka ngandelin Bruno banget jatuhnya. Benedetta kah bisa? Ah yes, bisa jadi opsi. Oh, Granger. Granger. Sempat kita bahas tadi Granger. Hmm. Oke, Glue akan menjadi sebuah jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dominasi terhadap seorang Bruno. Gimana caranya Bruno ditangkap pakai flicker sama glue-nya? Yap. Itu Dijauhin bisa- ya. Iya, bisa jadi jawaban. Split jelas lah, jawaban banget buat split-splitnya. Bisa jauhin juga, bisa pegang buat Hylos. Bisa juga buat Gatot kaca nih. Tinggal junglernya nih, karena Saksas tauku dia juga adalah user-user tank jungler yang kemarin ya sebelum ganti. Dia assassin juga. Nah loh, Kalau adu pakai link gimana Om? Atau Nolan? Nolan susah kena glue sih. Oke. Kalau gitu kita akan lihat di mana Bane. Bane menjadi salah satu pilihan terakhir dari KBG dan tentunya ini akan menjadi perwakilan Indonesia yang bertanding pertama untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan ditutup dengan tim RRQ, salah satu perwakilan tim Indonesia juga. Jadi mari kita menyaksikan KBG, Keepers Gaming, mampukah mereka melaju ke babak selanjutnya dengan menuju ke arah bracket satu sama? Atau bahkan Liquid bounce back atas kekalahan mereka yang sebelumnya dihantam habis-habisan dengan menit yang sangat cepat. Jadi seluruh pendukung Indonesia yang lagi watch party dimanapun kalian berada, tulis di kolom komentar, ramaikan support terhadap tim Indonesia, tim Liquid, karena kita akan sebentar lagi menuju ke dalam Lane of Down. Are you ready Mama? Let's go! Are you ready guys? Let's go, masuk ke dalam Land of Down. Oke, kita melihat tadi ada 2 Revitalize yang dibawakan oleh KBG. Jadi untuk tim fight-nya di objektif ya, mereka akan sangat-sangat sustain dengan 2 Revitalize tersebut. Terbantu jelasnya dengan efek Regen Revitalize juga. Sementara untuk Granger nih, kembali muncul ya. Dari tadi kita tidak melihat Granger, akhirnya ada juga Granger yang memang adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan range yang dimiliki oleh Bruno. Oke, tapi lihat Tracy di sini benar-benar diganggu banget abis-abisan sama sosok seorang Yeskiel. Poking damage yang sangat berarti membuat sosok dari seorang LMU agak sedikit kesulitan di sana nampaknya. Ya, ilmu ya. Dan Inspire, bentar. Kalau kita melihat bagaimana Impurage yang dipakai dengan Yif dan juga Bane, ini akan ada sedikit ledakan ya ketika menggunakan skill mereka juga. Masih dengan farming, tapi Brunonya beda nih sekarang nih. Bruno yang jauh lebih sakit dengan emblem marksman yang dipakai. Bukan basic common emblem, tapi mengincar attack speed. Tapi agak cukup berbahaya juga ya. Concernnya gimana dia survive di laningnya juga. Itu menjadi sebuah perhatian. Tapi nampaknya Aran di sana berhasil membuat seorang win and return kali ini. Sekaratul maut. Dan bahkan lihat, dia sampai tertrigger karena revitalize-nya. Dipaksakan sprintnya oleh Aran, nggak ada gerak sama sekali. Apakah ada first blood dari top lane? Naran berhasil mendapatkan first blood di depan sana. Bahkan itu dia sprint yang digunakan. Spell sprint dan juga tadi slam yang selalu kena, sehingga bisa kemana-mana akhirnya untuk Hylos. Terpegang habis-habisan juga dan Glue yang memang menangin untuk laningnya sih tadi. Karena ya dari Hylos untuk dirinya hanya bisa bertahan ya. Lantern Flare. Terperangkap dan langsung bakal coba dimakan. Revitalize telah dibuka. Tracy masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa dimakan. Tapi lihat Favian!
Kali ini dia yang harus berhati-hati karena out of nowhere damage yang diberikan dari seorang Bane ini terlalu benar-benar menggetarkan seorang Favian. Ya, tapi untungnya Tracy tadi masih punya satu revitalize juga. Sementara untuk di bottom lane, Aaron Shiki masih berhasil untuk memenangkan sedikit duel nih ya. Untuk gold buff-nya juga yang diambil oleh Aaron Shiki. Sembari ke mid untuk mendapatkan lagi satu wave untuk minion mid yang bakal diambil juga dengan dia kah? Nope, kembali ke bawah. Turtle setup sekarang nih. Tim Liquid ID mereka unggul untuk first blood tadi. Gak terlalu jauh, hanya dengan 500-an untuk keunggulan mereka juga. Oke, tapi lihat di depan sana, Duel Stricken menuju ke arah Hylos. Di follow up, tapi Yeskiel mencoba untuk memisahkan dua tim fight yang berbeda. Terangkat begitu saja dengan avatar of Guardian, hanya satu yang tersangkut. Favian, satu point kill terhadap seorang Sasa. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Hylos yang berhasil tunggangi oleh seorang Aran. Berhasil menimbulkan impact yang sangat mahal. Turtle. 2 point kill in total, berarti ya 2,5 kalau nggak 2 Ya. poin dia didapatkan oleh tim Liquid. Dan ini cukup repot sih, kayak dari KBG mereka nggak bisa untuk nangkep Yeskiel kan. Dari tadi kita melihat lantern flare-nya juga on point. Kayak lantern flare selalu dapetin untuk fighter-fighter yang lagi jalan kaki kan. Dan itu ada banyak banget hero yang jalan kaki. Kayak Hylos bisa terangkat, terus juga Tracy nih meskipun tebel juga kalau kena lantern flare ya dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Masih bakal bisa dipegang juga dengan pemain-pemain dari tim Liquid tadi. Dan Aaron Shiki ini udah mulai bawa tengah. Akan diberikan stack ya, biar dapetin stack sebanyak-banyaknya. Biar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody dia. Dan ya, bawahnya masih damai sejauh ini. Demon Shoes bagi Elmu. Sementara untuk di topnya, mana dia? Win Return untuk di area top. Hanya akan ditinggal juga dan nice. Oke, team fight kembali terjadi depan sana, mencoba untuk menangkap sosok satu buah point kill yang sangat mahal itu Gatot Kaca. Mencoba dilindungi dengan avatar Guardian dan juga Deadly Case, berhasil selamat tapi lihat Tara defense. Sedikit terlambat untuk keluar dari zona turret yang akhirnya membuat 1 point kill didapatkan juga dari tim Keybase Gaming. Kali ini Aran, kalau dia bisa masuk lebih cepat lagi dan keluar lebih cepat lagi, mungkin kasusnya akan berbeda, Om. Ya, masih ada pertukaran yang didapatkan tadi ya oleh KBG juga. Dari skornya nggak jauh, tapi dari setupnya yang bakal kita nantikan juga. Aran punya satu Dominance Ice. Ini sebenarnya item yang cukup jarang di build early untuk EXP maupun Roamer ya, karena rata-rata glowing one dulu, jadi mereka nggak perlu buildnya ke Domi. Tapi ya, ada di tangan Aran yang memang cukup tanky dari early. Nggak perlu nunggu untuk full item. Dan Widhi berhasil mendapatkan satu buah gold buff di bottom lane. Fokus mereka kembali lagi menjadi target utama terhadap natural objective, mencari di mana LMU berada. Dikit demi dikit dicicil oleh seorang Yeskiel dan bahkan LMU. Duel dengan yang on point. Di belakang sana mereka berhasil mundur ke belakang dengan flicker, tapi nampaknya Tracy menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Keybase Gaming. Mereka harus kehilangan 2 poin dan akan menuju ke arah poin yang keempat. Looking for wipeout. Tim dari Liquid Indonesia hampir saja mem-wipe out tim Keybase Gaming, tapi mereka mundur dan mereka lebih konsisten menuju ke arah turret dan 2 turret menjadi target utama mereka. Ya, itu tabrakan yang sangat bagus ya. Yang dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Mereka sadar mereka sudah punya potensi untuk melakukan team fight dan bahkan menang tadi. Aaron Shiki langsung join untuk memenangkan team fight tadi juga bagi tim Liquid ID. Dan ini berarti ada waktu yang diperlukan oleh KBG kalau mereka mau keep up atau mengejar ya. Karena Aaron Shiki yang sudah mulai aktif yang seperti ini, yang berarti bahwa ya tim Liquid ID mereka kan selalu memaksakan untuk tim fight kumpul juga. Wah, mereka lagi kebingungan banget nih sama Aran. Gimana cara namanya Aran ini bisa tumbang dan gak ganggu. Karena belum ada jawaban dari tadi. Belum ada jawaban sekali. Sekalipun ada Bruno, gak ada jawaban terhadap seorang Aran dengan glue yang dia miliki. Ya, dan Aran pun tumbangnya waktu dibawa Avatar of Guardian ya. Ke dalam turret juga di bagian belakang dan ya gold difference yang cukup jauh dipegang oleh tim Liquid ID. Dan bahkan tabrakan demi tabrakan juga masih dilakukan oleh tim Liquid ID. Lihat bagaimana meresahkannya Chusin yang sedang dimainkan oleh Yeskiel. Yeskiel ini menjebalkan banget, tapi depan sana lihat Glorious Pathway telah dibuka. Trigger yang dilakukan oleh sosok seorang Widhi ketika dia ngangkat satu kakinya membuat panik satu tim, Om. Iya, The Way of Dragon juga banyak ya datang. Oh, kelihatan out of nowhere. Saksa kali ini tiba-tiba muncul dan bahkan Retribution di tangan dari seorang Favian. Tidak ada purple buff, jungle tertinggal jauh dengan perbandingan level 9 dengan 11. Dan ini level yang sangat-sangat jauh sekali. Yang kalau kita lihat sekarang untuk gap yang terjadi juga. Kayaknya dari objektif tim Liquid ID mereka akan free. Kalau mereka mau ambil turtle yang ketiga atau mereka bisa menunggu untuk dijadikan Lord yang pertama juga. Masih dengan fast clear. Dari lane-nya Yeskiel punya glowing one, udah cukup banget ya. Untuk engage, untuk melakukan team fight juga. Level 12 nih.
Dikit lagi level 12 berarti. Level 12 dan kemungkinan besar kalau aku jadi tim Liquid, kayaknya aku akan ubah ini sih Om. Turtle-nya jadi Lord. Alright, bisa sih kalau mau turtle jadi. Karena kan 7-10 nih. Nanggung ya. 7-10, 7-20. Dia tinggal butuh 30 detik lagi kan? Untuk bisa bertahan kan? Ya mereka bisa nunggu, tapi kalau kita melihat item dari Granger nih berarti 40. Hunter Strike BOD. Mau ke mana? Malefic Roar sih harusnya. Malefic Roar ya? Malefic Roar ya. Oke, Malefic Roar. Dan ini kan sekarang 7.30 ya, Pak? Oh diambil ya, diambil. Oh enggak, mereka mau ambil Om. Oke. Mereka tidak akan kasih sedikit kesempatan gold pun kepada para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Aran berhasil menangkapkah satu Gatot Kaca. Dan itu dia, berhasil diperangkap dari pasangan Avatar of Guardian untuk mundur ke belakang para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Mereka masih bisa menyelamatkan Tracy. Tapi dengan satu tembakan yang ke arah sosok seorang Tracy aja, udah hampir bubarin para pasukan dari Keep Best Gaming. Yap. Gimana itu ke arah Beleksi yang lagi diangkat, Om? Ya karena itu udah full, bisa kita bilang full damage buat Aaron Shiki tadi. BOD, Malefic Roar udah selesai tadi, Hunter Strike juga buat first itemnya, Penetration punya, damage besar juga punya sekarang buat dia. Masih dengan menunggu untuk Lord yang pertama juga karena tadi total ketiga memang di-convert ya untuk diambilkan untuk mendapatkan efek shield untuk tim Liquid ID. Tapi belum ada pergerakan berarti bagi Keep Best Gaming nih. Akhirnya kita melihat bagaimana Bruno yang tidak bisa bergerak. Karena buat yang lainnya juga rontok nih, jadi Bruno-nya mau gak mau ikut buat defensif. Ruangnya Bruno nggak ada sama sekali. Okay. Dan itu dia harta tahta Dead Sonata yang berhasil keluar, tapi lihat Widdy standby on position. Hanya ngedistract aja kerjanya Widdy saat ini. Dan kalau memang itu terdistract dan mencari menuju ke arah base turret yang dipecahkan pasifnya sekarang, ketika Lord yang pertama lagi balik lagi, bisa saja kejadian seperti game sebelum ini. Betul. Oke. Jadi pressure-nya masih masuk ya. Dan ini tim Liquid tadi mereka akan menjalankan dulu untuk 3 lane-nya lebih rapi lagi agar mendapatkan Lord yang pertama bisa membuat mereka advantage lebih jauh juga. Dan Dead Sonata berturut-turut dilepaskan oleh Aaron Shiki nih. Stack-nya udah mulai banyak sebenarnya buat Aaron Shiki ya. Tapi ya Dead Sonata yang sekarang bagusnya adalah bisa dicicil. Betul. Jadi ada efek untuk knockback sedikit ke belakang dia. Bisa menjauh dari musuh. Jadi lebih panjang lagi untuk areanya juga. Oh, sekarang Widdy udah coba ngamanin di arah bottom lane dulu nih, Om. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk clear, tapi pastikan di bawah tuh aman. Nggak ada yang ngumpet di bus. Setelah dapetin ke arah ungu, mereka akan siap terlebih dahulu mendapatkan Lord. Mereka fokus objektif. Nep dan Lord ini nggak bakal ada kontes sama sekali. Lihat bagaimana arahnya juga udah zoning ya, udah memberikan informasi ke teman-temannya yang lain. Dan masih dengan spam untuk selamat ulang tahun MLBB nih dari Favian. Oke, tapi nampaknya di sana dengan tim dari KBG dan juga Liquid terpaut 11.000 di menit yang ke-10. Ini sih harusnya di Lord yang pertama minimal banget mereka dapetin best turret sih, Om. Minimal dari hitungan kalkulasi aku. Maksimal mereka bisa endgame. Yap, itu dia memang best turret kayaknya menjadi target utama ya. Apalagi ini shieldnya kan bisa dipecah nih sekarang. Yang bawah udah pecah. Wah, ini dia. Para pasukan dari tim Keep Best Gaming, mereka benar-benar didobrak habis-habisan. Clear minion dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. 3 wave yang bergerak secara bersamaan akan coba didapatkan oleh tim Keep Best Gaming. Harta Tata Dead Sonata dengan reward manipulation. Karena yang salah, terlalu greedy menunjukkan seorang Widdy. Dan lihat Widdy membaik time dengan sangat maksimal, membuat para pasukan dari tim Keep Best Gaming mereka tidak fokus dengan tim fight utamanya. Favian menuju ke backline, target utama menuju ke seorang Saksa. Dan akhirnya Windrichon pun harus tumbang. Tidak bisa diselamatkan kembali. Di para pasukan dari Keep Best Gaming, mereka ke distract hanya untuk satu orang Widdy. Ya, reward Nggak worth it, manipulation ya. nggak worth it banget. Ya, dibuka khusus buat Widdy yang masih bisa menggocek juga tadi. Buat Widdy-nya. Dan 12.000 nih sekarang untuk advantage bagi tim Liquid ID berlari lebih jauh. Dan ya akan berusaha untuk mengiring jelasnya minion-minion. Karena di area mid itu kurang 1-2 kali hit lagi akan pecah juga. Aaron Shiki. Ini berapa stacknya sekarang? Udah 600-an, 700 banget sekarang. Wah, gila. Wah, itu seger banget tuh stack segitu ya. Sakit. 700 stacknya. Sekali ditembak, wow. Bisa nge-spam masalahnya. Spam terus-terusan. Nah, Om, ini kita juga melihat kalau misalnya tadi harusnya mereka bisa dapetin mid lane. Tapi kayaknya agak kurang terfokus ya. Itu salah satu yang mungkin harus bisa di-eval juga nggak sih, Om? Targeting mereka. Targeting, bisa. Objektif ya. Objektif ya. Memang kita tahu sebagai salah satu Brawl Region server, kita harus coba
lihat ada beberapa titik yang bisa diamankan tanpa harus ada tim fight besar, Om. Iya. Tapi ini memang unggul jauh sih yang mungkin ya udahlah tim Liquid mereka bisa main untuk nabrak-nabrak aja ya. 13.000 ini. Ya, ini udah terlalu jauh sih. Ini goal terjauh nggak sih sepanjang M6? Berlangsung ya. Iya, berlangsung di Swiss Round ataupun wildcard. Tapi kemarin nggak sih yang lebih jauh, tapi let's see lah. Entah ya berapa yang lebih jauh juga ya. Karena ini banyak banget, kayak dari Winter Crown juga udah selesai tadi buat Favian. Mau dikejar sekarang untuk tim Liquid tadinya mereka udah bener-bener ke zoning. Dan bahkan ada solo pick off di arah top lane, Saksa. Sangat berbahaya Favian kali ini sebagai salah satu pionir solo pick off di arah Indonesia. Tim benar-benar membuktikan dia berhasil solo pick off dari Saksa. Ya, Saksa tumbang berarti gak ada pembawa retribution juga. Jadi tim Liquid tadi mereka bisa lebih stabil lah untuk mendapatkan enhanced lord ini. Oke, ada dua team fight yang berbeda. Di mid lane mereka nggak boleh terpancing karena Wot akan menjadi target utama para pasukan dari tim Liquid dan nampaknya Omawa. Ini bisa menjadi endgame kalau mereka terus seperti ini. Looking for 15.000 gold difference. Oh my god, Liquid Indonesia. Sangat-sangat jauh sekali untuk gold difference yang sedang terjadi sekarang. Lordnya pun akan berjalan untuk di area mid ya. Sementara Eren Shiki bersama dengan Yehes dan juga Widi ini sedang akan berusaha untuk melakukan satu buah setup karena 3 lane push. Seharusnya bakal masuk barengan sih untuk mid dengan bagian bawah ya. Oke, mereka menuju ke arah BS Suret yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi di arah mid lane. Bottom lane menjadi target utama Widi the well striker! Hot point langsung berhasil mendapatkan sosok LMI sebagai remote manipulation high ground defender. Nggak ada bisa diselamatkan, free hit dan menuju ke arah BS Suret. Dan ini dia, Liquid Indonesia! Berhasil mengamankan a game dan membawa mereka ke bracket 1-1. Oke. Dan ini berarti dari KBG juga mereka tumbang dengan Region ID 2 kali berturut-turut. Cukup disayangkan jelas untuk KBG. Tapi langkah yang mulus akhirnya diraih oleh tim Liquid ID nih ya. Setelah kemarin mereka kalah dengan cukup cepat, hari ini mereka juga menang dengan cukup cepat. Dan bahkan mereka sudah mempersiapkan jawaban untuk Bruno ya. Kekalahan pertama Bruno untuk hari ini nih berhadapan dengan Granger. Finally, Bruno ditumbangkan. Bukan berarti Bruno kuat dan tidak ada jawaban. Tapi mungkin ini dia salah satu jawaban dari Bruno yang berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Sang kuda biru. Yeeha! Akhirnya berhasil mengacak-ngacak para pasukan dari tim Keep Best Gaming. KBG ya, Keep Best Gaming. Dan ya, hasil yang cukup cepat. Kita lihat tadi dengan gap gold yang sangat-sangat jauh sekali. Bisa dibilang one-sided sih sebenarnya. Terjauh banget 15.000 hari ini. 15.000 ya? Satu hari ini aku nggak tahu. Coba mungkin bisa tolong di cross check untuk para sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. Setahu saya 15.000 gold difference ini adalah salah satu gold difference tertinggi selama gelaran M-Series M6 lebih tepatnya berjalan. Betul. 15.000 something tadi. Ya berarti ada di angka 1.000 lebih ya. Lebih dong Om. 1.000 plus tuh. 1.000 plus itu. 1.000 plus, karena kalau 1 menit 1.000, tadi menit ke berapa tadi? Tadi menit ke 13-an ya? 13 lah kayaknya, Apa, nggak nyampe 15 lah. Yep. Oke. Dan gold difference, GPM-nya aku penasaran sih siapa yang paling tertinggi. Ya GPM kalau aku ngelihatnya GPM kemana ya? Favian mungkin. Aku juga penasaran. Ya. Tapi penasaran dengan interview tim Indonesia. Kita menuju ke Malaysia langsung. Team Liquid ID getting their first win up against KBG. And right now, I am with Favian, or as what Merkel would call him, Favian. Hello, how are you, Favian? I'm fine, thank you. You're fine, wow, okay, perfect. Okay, now, Favian, we know that this is your first ever international tournament. How was the experience like? How do you like Malaysia so far? That's good. It's good. Good. Ada rasa nervous tak? Are you nervous? Tak lah, tak. Got nervous? Tak nervous. Not nervous. Okay, now, Favian, yesterday you guys lost against Fnatic Onyx Philippines, and as we all know, I'm pretty sure you guys have made a discussion at night, right? Now, what did you guys learn from the mistake yesterday to come back stronger against KBG today? We learned in early game so bad against Fnatic Onyx. Yeah, we solved that. So you guys had a discussion last night, and how did you guys react when you saw that you guys were matched up with KBG today? Apa reaksinya? Reaksi apa? Bila tahu jumpa KBG hari ini?
apa ya? Sebenarnya nggak gimana sih. Kalau lawan KBG ya kita semua lawan semua tim bisa. All right. Now, he didn't really feel anything when he found out that they were going up against KBG because he knows that they are all ready to meet all the teams this time around. Okay, now, Fabian, last question. We know that you are MPL ID's champion. Do you feel extra pressured? Because, you know, as a champion, the entire country is looking out for you guys. So do you feel extra scared? I'm not scared, but we gotta apa? It's okay, it's okay. Kasih yang best lah, best gameplay. Okay, they're gonna do their best, and I'm pretty sure everybody can see that both Indonesian representatives are doing their best in the M6 World Championship. Thank you very much to Fabian. Amazing job on the interview. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game up against KBG. Memberikan yang terbaik untuk tim Liquid dan juga tentunya untuk Sobat Mobile Legends di Indonesia yang mendukung tim Liquid adalah sebuah jalan yang diambil oleh Favian. Dan memang mereka membuktikan kalau jalan kemenangan mereka semuanya mulus, mudah tadi di game yang ini. Cukup cepat sekali. Ya, game cepet ya, dan juga memang mereka sudah solving the problem ternyata untuk hari yang terjadi kemarin ya. Ya. Mereka jauh lebih siap juga untuk hari ini masuk ke dalam bracket satu sama akhirnya. Betul. Dan jangan bracket satu sama ini mereka juga nggak boleh tinggal senang. Betul. Karena akan ada banyak tim yang mereka akan ketemui yang belum mereka hadapi sebelumnya. Dan itu cukup berbahaya menurut aku. Karena ini gameplay yang sudah terlihat dari tim Liquid, tentunya mereka akan siapkan lagi untuk menghadapi Liquid siapapun itu nantinya. Yap, benar. Jadi ya kemenangan cepat yang dimana ini hampir sama dengan match yang sebelumnya juga ya, dimana item dari lawannya gak ada yang jadi sama sekali atau belum terlalu jadi juga, sehingga akhirnya sulit untuk bisa ngebalikin keadaan. Benar-benar tidak ada ruang gerak sama sekali untuk KBG tadi bisa keluar dari wilayah mereka. Oke, tapi kalau misalnya Om Wawa lihat KBG ini untuk dua international scene, apakah mereka masih sulit untuk bisa melakukan catch up? Mungkin iya sih, menurutku sih masih sih. Oke, tapi kita bakal langsung lihat item build yang masih banyak belum jadi dari musuhnya KBG atas tim Liquid. Let's go, Mawa. Iya, ini dia 15-2 ya. Untuk skor kill point-nya jauh banget juga. 13.000. Iya, 13. Dan juga lihat bagaimana gold dari Favian sendiri 14.400 banding 6.800. Itu kali 2 loh. Hampir kali 2 lah. Iya. Buat gold difference-nya juga. Full item Favian berhadapan dengan Saksa yang hanya punya 2 item yang baru jadi nih dengan Bane dia juga. Jadi War X1 bukan dengan defense item, dengan full attack item ini sepertinya untuk Saksa ingin bermain ofensif ya, tapi bisa dijegal. Tidak ada tambahan-tambahan damage yang bisa diberikan dari Saksa juga. War X, Counter Strike, satu Legend Sword gak cukup sama sekali untuk bisa menghadang damage dari Favian. Dan meskipun memang ada 3 Magic Damager yang dimiliki oleh tim Liquid ID, mereka masih punya Aaron Shiki untuk mendeliver physical damage sebagai gold laner nih. Jadi gold lanernya juga menang cukup jauh ya. Berarti 2 damager inti dari tim Liquid ID ini udah jadi dan job desk-nya jalan secara penuh. Dan kita bakal langsung lihat emblemnya terlebih dahulu, Om Wawa. Dan ini dia emblemnya, silakan. Ya, dari Widdy juga punya toilet armor ya ternyata. Jadi gak bisa langsung di penetrate juga sih buat Widdy-nya. Jadi lebih mudah untuk bisa mancing satu ya buat team fight-nya. Dari emblem setnya juga tadi Yeskiel punya basic common emblem ya. Seperti biasa sekarang untuk Chusin-nya. Dan yang membedakan ini Bruno-nya bukan basic common emblem. Jadi tidak memilih untuk bertahan di laning dia, tapi memilih untuk bermain ofensif. Yang tadi aku sempat bilang, oke, nggak buruk. Tapi sebenarnya dia harus siap juga kalkulasi kalau dia di ejam-ejam nantinya. Di laning kah, atau di ganking kah, dia harus sudah siap akan hal tersebut. Tapi ngomong dari 8.000 gold yang didapatkan oleh sosok Beleksi dengan kehancuran one-sided seperti ini masih bagus loh menurut aku. Dia masih bisa catch up di arah gold lane dari seorang Beleksi. Ya, tapi sayangnya memang Beleksi gak punya badan ya, yang bisa menahan terlalu lama juga buat di bagian depan. Jadi untuk post game startnya juga semuanya dipegang dengan tim Liquid ID. Jauh banget ya, Turtle 3, Lord 2, perfect untuk objektif di awal-awal tadi. Dari turretnya juga bahkan tidak ada yang terambil sama sekali. Jadi tim Liquid ID menunjukkan dominasi yang sangat mendominasi di match mereka hari ini. Ini dia. Kita lihat tim Liquid Indonesia. Aku harap konsistensinya juga jangan sampai di bracket 01 sih Om. Terus ya? Iya terus, karena
siapapun yang akan dia lawan nanti harusnya adalah tim yang sangat sulit karena abis menang sebelumnya. Walaupun kalah. Ya betul. Di bracket 1-0. Ya, jadi bracket 1 sama nih nanti. Sedangkan kita baru lihat bracket 1-0 main dua match tadi. Tapi untuk damage yang di-deliver memang terlalu besar. Eren Shiki nyicil dari belakang dengan Rhapsody-nya. Terus juga masih ada Dead Sonata yang bisa dipakai. Jadi meskipun ada 2 Revitalize sangat sulit dan MVP by GoPay kita. Favian! Eren Shiki. Favian! Oke. Yo, Kita salah Aran. ternyata. Tapi aku setuju sekali dari mulai glue-nya di pick. Walaupun mereka, walaupun total damage-nya gak banyak, walaupun KDA-nya asisnya tinggi, tapi Aran ini impact-nya besar sekali. Belakangnya dipegangin kakinya semua, nggak ada sama sekali yang berani ke deket-deket ke arah Aran. Ya dan juga dengan basic common emblem tadi ya, ini sebenarnya ini adalah kombinasi sih aku ngelihatnya EXP lane atau biasanya juga sempat aku ngeliat ada glue yang jadi roamer dipadukan bersama dengan Chusin. Itu efek slow kena sekali, pasti terangkat dengan Lantern Flare juga. Dan langsung kita lihat untuk highlightnya di mana First Blood didapatkan dengan Aran ya, permainan dansa. Maju mundur dengan slam dia juga bahkan menggunakan sprint tadi yang membuat lawannya nggak bisa berkutik sama sekali. Terkena efek-efek slow dan juga stacking maksimal dari glue itu sendiri. Dan setelah itu ya untuk perebutan dari objektifnya juga tim Liquid ID mereka selalu bisa menang di sana nih ya. Karena mereka bisa ngedeliver damage-nya yang terlalu jauh tadi. Dengan perbedaan gold yang tercipta dan juga dengan adanya support system di bagian belakang ya. Yehezkiel dengan Chusin-nya juga yang masih menjadi perebutan nih buat Chusin. Ya, tadi itu kalau misalnya Arannya itu cepet ya keluar, itu dia selamat. Dan aku masih bertanya-tanya sih Om. Ini emang agak cukup dilematik untuk if-nya dengan Flicker ataupun Purify. Tapi berat juga pemilihannya Om. Kalau Om apa? Purify apa Flicker? Kalau aku Flicker sih tetap sih. Aku Purify sih tetap. Buat siapa? If? Iya. Kan Flicker. Iya. Tapi dilema sih memang. Ya, Kayak ya balik lagi ada Chow kan. Ada